Kembali lagi bersama kami Kandang RB Farm Channel. Masih edisi sapi perah. Nah, ini kandangnya. Masih edisi sapi perah. Ini rumput untuk berapa sapi? Kalau segini, Mas? Ini 14. 14 ekor. Oh iya. Dalam satu hari berapa itu? Berapa bonggol? Satu hari 8. 8 bonggol. Oh, pagi 4, sore 4. Oh, sore 4. Selain dari odot ini apa lagi? Campurannya? Ampas sama itu air kedelai. Air kedelai? Manyon. Oh. Wah. Itu komposisinya berapa sih? Hah? Komposisi pakannya? Komposisi pakan ini sih ya. Pakai karung nakarannya. Oh, pakai karung. Oh. Gitu. Kalau ampas tahu? Ampas tahu 2 ekor 1 kantong. 2 ekor 1 kantong. Berarti hampir 50 kilo ya, 25 kiloan ya. Iya. 40. Iya. Ini sapi-sapinya. Ya, masih bersama Kandang RB Farm Channel. Ya. Nah, ini ampas tahunya. Ini sapi-sapinya. Kalau segini untuk berapa, Mas? Ini Ya, sapi 4. sapi 4. Habis kompor. Oh, habis dikompor dulu ya, baru ini ya? Habis kompor dulu buat ntar malam mau pulang. Oh, gitu. Berarti makan penutup ya? Iya, penutup. Makan penutup. Penutup hijauan full. Oh, penutup hijauan full. Nah, ini apa ini? Ini air kedelai, manyon namanya. Apanya namanya? Manyon. Manyon. Oh. Air kedelai. Sapi 2, 1 jerigen. 2 sapi 1 jerigen. Ya. Oh. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama ownernya. Nah, ini ownernya kebetulan menimba ilmu di Australia. Nanti kita berbincang-bincang dengan owner farm ini. Mulai dia di Australia itu merawat sapi apa, ini akan kita bahas semua. Akan kita bahas semua. Masih dengan edisi sapi perah yang berlokasi Gondang, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Nah, bibit-bibitnya. Ini betina semua. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama ownernya. Jangan lupa subscribe dan like channel kami.
kandang RB Farm Channel. Komposisi komborannya berapa, Mas? Apanya? Berapa? Ampas tahu berapa? Konsentratnya berapa? Berarti satu sapi itu satu masak. Satu sak? Satu masak. Satu masak? Satu masak. Oh, satu masak ampas tahu ya? Ya. Oh, itu. Itu kulit kokongnya satu ember buat empat. Satu ember, Ya satu ini lah. Baskom. oh satu baskom. Satu baskom ini buat satu empat. Nah. Terus apa lagi selain itu? Konsentrat. Konsentratnya satu hari berapa? Habis berapa? Berapa sak? Satu hari satu sak. Oh, satu hari satu sak. Sapi 14. Oh, sapi 14. Satu hari satu sak, sapinya 14. Kalau populasi dari mana, Pak? Ini mumpung kita sekalian, ini kan lagi bersih-bersih kandang juga, Pak. Populasinya dari mana, Pak? Ini bibit-bibitnya, Pak. Saya memang pemula untuk di sapi perah ini. Saya mencoba untuk ambil dari beberapa wilayah. Yang dari Boyolali ada, dari Bandung Pengalengan ada, yang dari Jawa Timur ada, dari keturunan Grenville Malang ada. Oh, betul. Ya, ini dari Bandung ini. Dari Bandung. Ini jenis yang dari Bandung ya, Dari Pak? Bandung ini Lembang ya, Pak? dari Pengalengan. Oh, Pengalengan. Ini dulu waktu datang masih kurus ini. Nah, kalau yang ini, Pak, samping ini sama? Itu enggak, ini dari Pasuruan Jawa Timur. Oh, ini Pasuruan ya, Pak? Pasuruan Jawa Timur. Nah, yang ini dari ini, Mas. Ini dari katanya teman saya itu dari keturunan Grenville Malang ini. Oh, ini? Iya. Katanya itu kan. Banyak jenisnya berarti ya, Pak ya? Itu juga dari ini, dari apa? Dari Bandung itu yang itu. Gitu. Rata-rata hamil apa? Mungkin sekitar mungkin 7-8 bulanan itu udah. Ya, nanti kita coba itu ya, Pak. Apa? Lihat cara pemerasannya. Wah, kandangnya selalu diperhatikan kok kebersihannya. Boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit, Pak Tomo? Iya. Nah, habis ini dulu Pak, bentar ya. Oke. Ownernya langsung turun tangan. Nah, ini. Mohon izin, Pak. Pak. Perkenalkan namanya, Pak. Oke, nama saya Utomo Suhud. Ah. Lokasi kandang di mana, Pak? Ini di desa Kaliasem. Dukunnya Kaliasem. Desa Gondang, Kecamatan Watu Malang, Wonosobo. Nah, ini tertarik dengan sapi perah itu dari sejak kapan, Pak? Saya sebetulnya itu tertarik sudah lama dulu, waktu saya masih suka kerja gitu. Saya suka itu, apa namanya, maru-maru Pak. Gaduhkan. Oh, gatokan. Di tempat orang. Terus kemudian setelah saya punya modal, saya usaha ini apa namanya, sapi perah, dan sebelum ini sapi potong. Oh, gitu. Iya. Nah, kalau sapi kandang ini sendiri, Pak, berdiri kapan, Pak? Dari kapan, Pak? Saya beli kandang ini tahun 2018. 2018. Sebelumnya ini buat kandang ini kandang ayam. Oh, kandang ayam. Kandang ayam, terus saya renovasi buat kandang sapi itu tahun 2019 dan sampai sekarang. Nih, ngomong-ngomong kita mau berbagi ilmu, Pak. Apa benar, Pak, dulu pernah di Australia, Pak? Ya, benar sekali. Saya di Australia 5 tahun, dari tahun 2000
sampai 2022. 22. Nah, sebelum saya pulang juga sudah ada sapi potong sebetulnya. Oh gitu. Saya serahkan kepada saudara di sini untuk mengelola sapi potong sampai terakhir kemarin Idul Adha. Nah, terus sebetulnya juga saya sudah berpikir untuk pengen pelihara sapi seperti ini, sapi FH atau sapi perah. Tapi karena saya nggak menangani langsung, jadi ya apa yang menjadi kemauan pengelola ya saya turuti aja sampai kemarin terakhir untuk Idul Adha 1444 Hijriah. Kemarin Idul Adha Pak, untuk sapi potongnya keluar berapa Pak dari kandang ini Pak? Kemarin ada 17 ekor dari kandang ini keluar semua alhamdulillah. Walaupun ada pandemi PMK, Ya. alhamdulillah di kandang saya bisa bertahan sampai bisa keluar semuanya. Ini Pak, perbedaan antara sapi potong dengan sapi perah itu apa Pak? Ya, sebetulnya perbedaannya sangat sedikit sekali untuk pebisnis, baik itu untuk sapi potong maupun sapi perah. Kalau saya itu sapi perah itu lebih daripada enaknya itu kita ada operasional tiap hari, kita harus kasih makan tiap hari, itu diambilkan dari susunya. Dari susu. Iya betul. Nah, yang pertama, yang kedua, dulu saya sapi potong itu operasional itu tiap bulan nggak kurang dari 10 juta tiap bulan. Setiap bulan Pak? Nah, Itu untuk berapa ekor Pak? Untuk 17-an ekor. 17-an. Nah, 17 ekor. Nah, itu kita harus istilahnya kayak mau nggak mau kan harus siapkan dana cash untuk biaya operasional baik tenaga maupun itu pakan. Nah, dan yang ketiga, untuk sapi potong memang secara keuntungan bagus lah. Tapi itu kembali, kalau kita kadang-kadang mencari sapi di pasar, kebetulan pas bagus, bisa pertumbuhannya oke, misalkan ya. Tapi itu kan dalam satu periode 4 bulan, 5 bulan atau 7 bulan lah. Habis itu kita mesti nggak mau dipotong. Nah, kita harus nyari lagi lah, itu yang kadang-kadang itu kita nggak punya waktu begitu. Untuk ini Pak, untuk pakan Pak, kan tadi kata Bapak yang sapi potong itu 1 bulan hampir 10 juta lebih lah ya Pak ya. Iya. Nah kalau untuk sapi perah Pak, itu 1 bulan ada penurunan nggak Pak? Nah, betul. Kalau sapi perah itu memang ya rata-rata hampir sama sebetulnya. Hampir sama untuk total pengeluaran untuk pakan dan operasional. Tapi itu jadi pengeluaran yang harusnya itu mengendap itu, jadi kita muter, diambilkan dari isi perut si sapi atau dari susunya itu. Nah, jadi kita nggak kebingungan. Kalau plusnya sapi potong itu apa Pak? Nah, bagi para peminat ya, sapi potong itu bagi para peminat atau bagi para yang suka hobi sapi-sapi besar, memang saya juga senang seperti sapi potong. Apalagi kemarin juga saya ada yang 1 ton itu. Kalau kekurangannya sapi potong apa Pak? Kekurangan sapi potong yang pertama, kita mau nggak mau harus persiapan biaya pakan tiap bulan. Kita harus siapkan biaya pakan tiap bulan yang pertama. Yang kedua, kita harus mencari bibit. Seandainya kita ternyata dapat sapi bagus, ya sapi yang jos buat digemukkan, dan itu setelah dipotong kita harus nyari bibit lagi. Nah, sementara kalau sapi seperti ini kan kita bisa 4-5 tahun sekali beli sudah. Tuh. Nah, ini kelebihannya sapi FH Pak atau sapi perah itu apa Pak? Kelebihannya Pak? Kelebihannya ya jelas sudah semua orang tahu. Pertama, keluar susunya. Yang kedua, kita main di populasi. Populasi kita dapat anakan tiap tahun sekali gitu. Harapannya begitu. Toh ini juga baru 2 bulan lah. Kita mulai baru 2 bulan, alhamdulillah sudah ada sedikit produksi untuk sapi perahnya ini.
Kalau minus itu kekurangannya Pak. Kalau untuk sapi perah itu apa Pak? Kekurangannya Nah, Pak? sapi perah itu kita memang agak lebih telaten, bahasa Jawanya itu lebih telaten, lebih jelimet, ya kan. Kalau sapi nanti pas bunting, pas bunting kita juga harus hati-hati nanti sebelum diperah, ternyata apa namanya sudah kena mastitis dulu, atau nanti pada saat pemerahan ada yang mastitis juga, itu perlu penanganan khusus. Nah itu. Nah untuk obat-obatnya Pak, apa Pak yang biasa Bapak pakai Pak? Saya obat-obatan kebetulan saya ada teman itu seorang mantri ya, jadi kalau saya ada keluhan-keluhan nih, kalau saya telepon aja sama beliaunya terus datang ke sini, keluhan-keluhan seperti kemarin juga ada, saya ambil sapi dari Bandung, ternyata sampai sini itu selang 2 minggu itu ada sakit, kemudian nggak mau makan sampai kencing darah. Nah, terus saya panggil teman, terus disuntik sampai 2 kali, alhamdulillah sembuh. Makan lahap, makan enak, badan mulai oke, bagus. Ternyata hampir 1 bulan kemudian keguguran, yang harusnya itu harusnya itu hamil 6 bulanan lah, 7 bulan jalan keguguran, ya mau nggak mau kita berarti ini rugi jadinya, itu contohnya gitu. Kita minta berbagi pengalaman Pak, waktu Bapak di Australia itu Pak, katanya juga nganuin sapi perah Pak. Nah perbedaannya itu yang ada di Australia dengan Indonesia itu apa sih Pak? Saya sebetulnya di Australia itu bukan di peternakannya, saya sebutnya tukang jagal, tukang potong sapi, tukang nyembelih itu. Bukan di sapi, bukan di sini, bukan di di farmnya ya, bukan di farmnya, tapi ya sedikit banyak ada pengalaman lah, ataupun bisa membanding-bandingkan itu suasana di Australia dengan di Indonesia. Memang kalau di Australia itu kan lahannya cukup luas sekali, bukan luas tapi luas sekali, sangat luas sekali ya, sehingga di Australia itu nggak ada yang namanya sapi-sapi itu digandang seperti ini, nggak ada. Nggak ada sapi dikelo, diuker, nggak ada, semua sapi itu diumbar semua. Nah sapi perahnya pun juga diumbar, makannya pun nggak ada yang namanya makan kayak di sini, makan ampas tahu, makan kulit singkong, nggak ada, cuma di sini aja. Di sana semuanya makannya rumput. Nah tapi kalau di Australia itu keluarnya berapa saya nggak tahu, karena kita bisanya cuma melihat dari jalan. Ya, tapi yang jelas di sana itu suka dukanya semua. Gimana Pak? Kalau suka dukanya waktu di Australia sebagai tukang jagal itu kan sekarang jadi profesi Pak. Nah, itu suka dukanya apa sih Pak? Ya sukanya kalau di sana ya disitulah, kita di sana dukungannya kan besar Pak. Jadi gajinya lumayan lah kalau di Australia. Tapi itu risikonya juga besar. Saya kena potong di tangannya pernah nyembelih sapi itu sampai kena gini, nih jahit sampai ini. Oh ini? Ini ya nih. Ini waktu di kenang-kenangan di Australia Pak? Kenang-kenangan ini jadi tato ular. Kenang-kenangan di Australia? Dia tato ular jadinya ini. Ini dulu waktu di sana kan nggak ada yang namanya motong sapi terus nggak ada. Jadi Nah, semua di stunning. Gini Pak, kan sekarang ini kan untuk internasional Pak akan menerapkan rumah potong itu dengan syariah Islam Pak, gitu. Nah itu di Australia sudah berlaku nggak Pak itu Pak? Nah kalau saya secara pribadi di Australia itu hampir ya, di Australia itu hampir 90% itu tuh rumah potong sapi itu ini teman-teman saya orang Islam. Jadi tukang jagal di sana harus punya sertifikat halal di Australia. Jadi kalau beli daging dari Australia malah menurut saya mantap. Artinya di sana itu udah standar halal ya Pak ya? Sudah halal. Ya. Cuman memang perbedaan pengelolaan aja lah, karena situasi kita mau nggak mau kan ikut situasi. Betul. Contohnya gini, secara syariat ataupun secara ilmiahnya itu kalau sapi nggak di-stun dulu, dilumpuhkan dulu, itu berarti kan lebih sehat. Betul. Lebih sehat. Tetapi situasinya berbeda. Kalau di Australia seperti apa Pak? Artinya begini,
di sini itu kan bisa begitu, itu kan karena jumlahnya kan sedikit yang dipotong. Ya, tapi kalau di sana nggak bisa, tanpa stunning nggak bisa, harus di stunning dulu. Karena Oh, apa? gitu. Karena saking banyak yang mau dipotong. Bayangkan aja, 1 jam kita harus motong itu rata-rata 50 ekor. 1 jam. 1 jam, Wah. 1 jam 50 ekor sapi. Jadi Kalau di mau nggak mau kalau di Indonesia nggak sanggup itu, Pak. nggak sanggup. Makanya mau nggak mau harus di stunning. Nah. Kalau nggak di stunning ya nggak dapat kerjaan gitu. Gitu. Karena nggak ada yang diikat-ikat begini, nggak ada, cuma dipepet aja kayak tempat potong di RPH itu loh, motong sapi ini, sapi BX Iya. itu. Itu satu hari Pak. Itu kan 1 jam. Kalau 1 jam kan 50 ekor, Pak. Iya. Kalau satu hari rata-rata berapa, Satu Pak? hari saya pernah motong 1 hari 500 ekor. Satu hari, Pak. 1 hari Wah, luar 500 biasa. ekor. 1 hari itu sapi loh. Ya, 500 ekor. Kalau itu hitungannya, Jadi Pak. nggak bisa, kalau makanya ini ada namanya apa namanya itu, nggak bisa disamakan. Iya. Itu syariat itu nggak bisa disamakan. Gitu. Nah, ini Pak, sapi-sapi yang ini ya, kita berbagi ilmu karena apa, banyak juga peternak-peternak sapi perah khususnya di Indonesia itu hanya mau melihara tapi merawatnya agak kurang. Nah, coba Pak diceritakan Pak, kalau di Australia itu seperti apa, terus di kandang ini seperti apa Pak, perawatannya Pak? Sekali lagi, kalau di Australia saya bukan di bidang di bagian farmnya atau di peternakannya, beda dengan kayak Minimal di sini. RPH-nya lah Pak, RPH-nya lah. Oh ya, RPH-nya ya. Ya, RPH-nya Pak. Minimal ilmu yang di RPH itu, sapi-sapi yang masuk itu umur berapa, terus bobotnya berapa, seperti itu Pak. Kalau di Australia itu ya ini tempat RPH-nya kan ini sudah berbentuk pabrik lah. Di pabrik sudah company besar, jadi mereka itu motong sapi 1 hari 300 sampai 500-an ekor itu misalkan. Nah itu sudah begitu potong langsung nanti dikulitin jalan-jalan terus sampai ujungnya udah di packing tinggal pemasaran itu aja tiap harinya gitu. Kalau di Indonesia seperti apa Pak? Kalau Indonesia ya begitulah, hampir sama, cuman Indonesia kan RPH-nya kan milik umum, milik pemerintah, jadi kita seorang jagal itu istilahnya kayak nitip motong di situ gitu. Nitip motong ya Pak? Motong di RPH itu. Ini Pak, motivasi untuk peternak-peternak sapi perah yang ada di Indonesia itu seperti apa Pak? Coba motivasi dari Bapak seperti apa Pak? Kalau motif saya begini, jadi kita memelihara seekor ataupun hewan ternak, memelihara hewan ternak. Kita kalau ngikat begini, ya diikat begini, Ya. Kita ikat semua sapi diikat ya. Kalau semua sapi diikat seperti ini, kalau kita nggak ngasih makan dosa nggak? Oh, dosa Pak. Dosa. Karena mereka nggak bisa nyari makan. Betul. Itu sangat dosa Pak. Mereka nggak bisa makan sendiri, nggak bisa nyari makan sendiri. Kita yang ngasih makan. Terus kalau kita nggak ngasih makan kepada mereka ini, ya kita kan dosa. Berarti sebaliknya dong. Kalau kita kasih makan mereka yang full, yang baik-baik, berarti kita dapat pahala. Benar nggak? Betul. Nah itu aja. Jadi motivasi kita itu ya bagaimana kita menjadi peternak mencari barokahnya gitu aja. Farm ini Pak, Barokahnya. farm ini satu hari sudah berapa liter Pak susunya Pak? Alhamdulillah saya untuk sekarang ini baru 6 ekor yang kita perah. 6 ekor. 6 ekor perah, yang 6 ekor, tapi alhamdulillah untuk susunya kita sudah di angka 80 liter lah, 80 sampai hampir 90-an liter tiap hari. Per hari ya Pak? Per hari. Nah itu masuk ke koperasi apa jual sendiri Pak? Ada sebagian ini, jadi saya potong dulu ya. Jadi sebagian untuk ngasih pedet-pedet, Oh, pedet si ya? bocil-bocil Ya, itu. yang tadi ya? Yang si bocil-bocil itu, yang sebagian juga ada orang yang ngecer, tapi untuk sebagian besarnya itu kita masuk ke pabrik pembuatan es susu. Es susu. Es Gitu. susu, ya. Nah, ini Pak. Karena kita nggak ada koperasi. Untuk apa? Untuk sarannya dari pemerintah, untuk ke pemerintah itu seperti apa Pak?
Karena kan ini kan butuh penanganan dari pemerintah juga, Pak. Gitu. Karena apa? Kita mengurangi sapi impor, gitu ya, Pak. Karena memperdayakan sapi lokal itu membangkitkan daya saing penjualan. Nah, itu sarannya untuk pemerintah apa, Pak? Saran saya sih kalau ngasih saran nggak bisa ngasih saran ya. Saya bukan orang praktisi pemerintahan, tapi saya punya harapan. Harapannya itu sebagai seorang peternak sapi itu ya ada lebih diperhatikan. Misalkan kayak kita sakit, sapi kita sakit, ya ada anggaran aja dari pemerintah untuk pengobatan gratis, gitu aja. Itu. Yang kedua, karena sapi betina ini kan butuh bunting, ya kan butuh bunting. Sementara kita nggak bisa bunting alami. Nah, bunting juga kita maunya harapannya bisa dikasih bibit gratis gitu, supaya populasi kita itu nambah di Indonesia gitu. Itu aja. Ini rencananya ada yang mau itu ya, Pak, mau diambil susunya, Pak ya? Iya, bentar lagi nih lagi dikasih makan, terus dibersihkan. Sebentar lagi nih fitrah yang sudah siap perah. Boleh kita lihat nanti ya, Pak? Boleh. Makasih ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Ini banyak drum, Pak Tomo. Ini isinya apa, Pak Tomo? Boleh dilihat nggak, Pak Tomo? Boleh, ini isinya kulit singkong. Kulit Ini singkong kulit singkong. kita fermentasi udah habis ya. Singkong fermentasi 1 minggu udah kita kasih makan. Rasanya kayak tape. Oh, kayak tape. Enak banget. Oh, ini ya? Iya. Ini udah berapa hari, Pak? Ini udah mungkin 10 harian mungkin. 10 hari. Ya, lebih kayaknya udah 2 minggu lah. Kalau untuk satu drum ini berapa hari untuk kasih pakannya, Pak? Ini 3 hari. Satu drum bisa buat 3 hari. Oh, satu drum buat 3 hari. Itu harum. Wih, mantap banget. Dimakan aja kayaknya enak, Iya. apalagi buat sapi. Ya. Ini mayon. Namanya. Namanya mayon. Nah. Kalau satu mobil ini habis berapa hari? Khususnya odotnya nih, rumputnya. Rumputnya itu 3 gram buat 3 hari. Oh, buat 3 hari. Kalau ini yang jagung. Jagung ya sama itu. Jagung itu buat 3 hari. Dalam 1 bulan berapa, Pak, konsentratnya ini, Pak? Ini konsentrat kita bikinnya ini cuma ini aja, Pak. Satu kantong itu 1 hari lah. Oh. Ini produksi rumahan ya, Pak? Enggak, ini dari pabrik. Oh, dari pabrik. Pabrik ya. Oh. Di Boyolali itu. Oh, ini Boyolali ya, Pak? Ya. Wah. Di Kombor. Kalau yang coklat konsentrat. Iya, konsentrat. Pengalaman di sapi sudah berapa tahun, Mas? 2. 2 tahun. Iya. Yang lama itu basarnya. Oh, itu senior. Hampir 20 tahun. Lahap ya makannya ya? Oh. Apalagi kalau udah dikasih manyon. Oh, dikasih mayon. Coba dikasih mayon. Oh, ini mayonnya ya. Iya. Kalau mayon berapa duit, Pak? Kalau satu jerigen, Pak? Mayon itu gratis. Oh, mayon gratis. Takutnya ada yang salah kaprah, Pak. Mayon itu beli, Pak. Kalau di sini gratis, Pak. Oh, kalau di Wonosobo gratis ya? Dikasih itu nggak, Pak? Dikasih garam nggak, Pak? Ini, Pak? Enggak ada. Kadang-kadang aja kalau Oh, gitu.
Lahapnya. Kalau dimandiin berapa? Sehari berapa kali? 2 kali Pak, sore. Pagi sore. Kalau pagi jam berapa? Kalau pagi jam 7. Ya, jam 7. Ini berarti yang kedua berarti sekitar jam 3 ya. Wah, bersih terus ya Pak Tomo ya. Alhamdulillah, insya Allah bisnis jaga kualitas susu. Memang harus ekstra ya Pak. Ya memang lebih ini, memang harus mau gak mau harus kita lebih ekstra untuk perawatan sapi ini. Kalau ini sehari berapa Mas? Berapa liter Mas? 15 masuk Pak. Satu hari 15 liter. 15 liter masuk. Baru masuk 15 liter ya per hari. Kadang lebih. Kalau ini udah berapa bulan di sini? Ini 3 bulan. Ya 3 bulan ada ya Mas ya. 2,5. 3 bulan 2,5. paling pertama. Isi ya, isi. Mulai peras. Ah. Kalau yang ini berapa bulan Pak Tomo? Ini di sini 2,5 sama. 2,5 sama. Ya. Kalau yang ini udah berapa liter Pak Tomo? Satu hari Kurang lebih sekitar 13-an apa ya? 13 literan ya. Satu hari ya. Satu hari. Ya. Kalau untuk produksi susunya ini banyak nggak Pak Tomo? Ya, Perbandingan bobot dengan susunya ya saya kira ini standar lah. standar ya? Ya, makanya kalau ada orang bilang susunya bisa 20 liter, 25 liter, saya kayak apa sih sapinya yang bisa keluar 20 liter gitu loh. Ya kayak gini aja keluar cuman 13 liter satu hari. Apa adanya ini saya buat-buat. Hmm. 13 liter satu hari. Dengan susu seperti ini satu hari hampir berapa satu hari Pak? Untuk keseluruhan Pak? Keseluruhan ya 80 sampai 90. Nah, ketutup nggak Pak dengan biaya pakan Pak? Ya alhamdulillah masih ada sisa. Ketutup ya Karena Pak? kita buat makan pedet, buat minum pedet aja satu hari 20 sampai 25 liter. Oh, gitu. Untuk pedet itu yang bocil. Berarti kurang lebih sekitar 50 liternya yang Ya. dijual ya Pak? Kita masih sisa 50 liter masih ada di freezer. Ya barunya. Makasih Pak Tomo ya, ini Oke, atas Pak. Sama-sama. kunjungan kami ke sini. Ya. Makasih Pak. Makasih, Semoga Pak, udah datang sini. semoga di episode akan datang lebih ini lagi Pak, Amin. lebih kita belajar lagi Pak. Ya, siap. Makasih Pak Tomo ya. Kita masih belajar ini. Setelah pemerasan ini proses penyaringan dimasukkan ke tempat yang steril. Sebelum dimasukkan ke tempat yang steril, diukur liternya. Pengukuran liter. Nah, ini dibawa kemana Pak? Di sini Pak? Itu masukkan sana. Ini diukur liternya Pak ya? Ya, itulah. Pengukuran liter.
Tas ini 5 liter ya. 5 liter. Nah, ini namanya tong apa, Pak? Oh, ini kita beli ini di yang betulnya diambilkan. $1.75. 1 liter 70. Iya. Enggak gitu. Iya, satu. Setelah penyulingan gini baru masuk ke Masuk freezer. Tapi nanti buat makannya pedas dulu nih. Oh, separohnya pedet ya, Pak ya? Ya. Nanti sisanya pedas baru masuk freezer. Oh, gitu. Tempat penyimpanan susu. Freezernya cukup besar. Jadi dibekukan. Pengisian untuk minum pedet. Jadi pedetnya alami ya, Pak ya, minumnya ya, Pak. Yang mengurangi Alami. risiko Resiko kematian juga ya, Pak ya. kematian. Sedangkan ini juga haknya pedet. Haknya pedet ya, Pak. Iya, haknya pedet. Nah, tadi filosofinya apa, Pak? Kalau sapi itu, Pak, harus makan juga, Pak. Jadi kalau kita nguber sapi itu kan kalau nggak dikasih makan kita dosa. Oh. Betul nggak? Jadi kalau kita kasih makan sapi, betul-betul kita dapat pahala insya Allah. Betul nggak? Bila tidak memberi makan sapi mendapat dosa. Bila memberikan makan sapi mendapat pahala ya, Pak ya. Insya Allah, ya, insya Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Amin. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Betul. Kebaikan sekecil apapun Allah akan kasih pahala. Ada timbal baliknya ya, Pak ya. Iya. Kalau ini kita nggak kasih makan ini, nggak kasih minum. Nanti itu kita di akhirat. Oke, untuk berikutnya kita sambung lagi ya, Pak ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Tomo atas kesempatannya. Semoga sukses selalu, Pak. Amin.